tanah suci bahwa insya Allah beliau ini orang yang zahid. Karena beliau ini orang yang zahid, maka tidak ada musuh. Orang yang insya Allah cintai dan manusia juga mencintai. Sebagaimana pesan dari Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah SAW yang dimuat oleh Imam Nawawi di dalam Bustanul Arifin beliau, yaitu hadis izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan cintai. Zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, manusia akan sayangi. Banyak penafsiran para ulama tentang kalimat zuhud. Salah satu yang paling mendasar adalah adamul istisyraf, yaitu jiwa dan hatinya itu tidak bergantung kepada dunia dan kepada apa yang ada di tangan manusia. Beliau seperti itulah, jamak-jamak beliau. Tidak ada yang berlebih pada diri beliau selain ilmunya yang berlebih, akhlaknya yang berlebih, adabnya yang berlebih. Selain itu, urusan-urusan dunia tampaknya tidak terlalu penting untuk beliau. Maka ini yang menjadi pengingat bagi kita semua, saudara-saudaraku yang sekarang kita mengantar beliau. Mari kita belajar dari akhlak beliau ini sebagai orang yang zuhud, adamul istisyraf, yaitu hatinya tidak terbuai, hatinya tidak mencari-cari dan merindukan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak dan para hadirin dan hadirat sekalian, kita bisa menyaksikan sepanjang hayat beliau yang paling beliau genem, yang paling beliau cintai adalah mengajar. Dan inilah pelajaran kedua bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, termasuk kepada saya dan kepada kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu dalam ukuran dan kadar yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan. Kadar dan ukuran yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tentukan untuk disampaikan. Itulah yang beliau kerjakan, yaitu menyampaikan amanah ilmu. Maka insya Allah apa-apa yang telah beliau laksanakan jadi amal jariah untuk beliau. Murid-murid yang banyak sekali, yang banyak. Bapak-bapak dan hadirin dan hadirat sekalian, hal yang kedua ini penting untuk kita semua renungkan, bahwa tidak mesti sesuatu yang baik dulu akan baik sekarang dan baik seterusnya. Generasi terdahulu baik, belum tentu generasi sekarang baik, apalagi generasi berikutnya kalau tidak ada pewarisan. Maka almarhum al-maghfurlah ini dia mewariskan, dia melakukan proses yang paling penting di dalam memelihara kebaikan. Al-Quran lebih dari cukup mengingatkan kepada kita bahwa kebaikan itu perlu dirawat, kebaikan itu perlu diwariskan, kebaikan itu perlu ditanam, ditumbuhkan, dilipat gandakan. Dan itulah yang dilakukan oleh Al-Maghfurlah ini, yaitu mewariskan, memelihara. Rupa-rupanya beliau ingat salah satu dari ungkapan Nabi yang mulia Rasulullah SAW, Inna Allah la yaqbidul ilman tiza'an min qulubil ibad walakin yantazi'uhu biqabdil ulama.
hatta idza lam yabqa alim ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Nabi menyampaikan Allah Subhanahu wa taala kalau ingin mencabut satu ilmu, mencabut satu kebaikan, bukanlah dengan mengambil dari hati-hati manusia, tapi dengan mewafatkan orang yang berilmu. Kalau sudah diwafatkan orang yang berilmu, maka lambat laun habislah orang yang berilmu, sehingga yang tersisa orang-orang jahil. Dan karena di dalam kehidupan manusia itu mesti ada pemimpin dan yang dipimpin, mesti ada yang ditanya dan yang menanya. Maka akan tiba suatu saat, kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak wariskan ilmu itu, kalau kita tidak pelihara kebaikan itu, akan tiba suatu masa di mana kebaikan itu punah, ahli-ahli kebaikan itu hilang, orang-orang yang memiliki pengetahuan juga sudah habis, sehingga yang ditanya adalah orang-orang jahil. Lalu mereka menjawab, berfatwa, dan fatwanya itu sesat dan menyesatkan. Maka yang dilakukan oleh beliau ini perlu kita tiru. Itulah sulbul hadarah, yaitu sumsum sulbi dari peradaban itu adalah pewarisan ilmu. Termasuk di dalam pewarisan ilmu itulah pewarisan iman. Karena iman dalam Islam diasaskan atas pengetahuan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya dia adalah Allah yang tidak ada Tuhan selainnya. Maka la ilaha illallah didahului dengan fa'lam, ilmu. Itu yang dilakukan oleh beliau. Ini peringatan bagi kita semua sebagai orang-orang yang diberikan sedikit setetes ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita wariskan sebelum terlambat. Kebaikan-kebaikan yang hidup di tengah kita wariskan kepada anak-anak kita. Jangan kita abai, jangan sampai generasi kita kemudian lambat laun fa khalaqa min ba'dihim khalfun wada'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Na'udzubillah. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan sebagai pengingat untuk kita. Kalau untuk almarhum sudah ada ma'alihi, dia telah tunaikan apa kewajibannya. Yang belum adalah kita semua. Mari kita bergegas, kita merapikan diri kita memperbaiki dan menyiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk menunaikan apa-apa yang merupakan tanggung jawab kita. Tanggung jawab untuk mewariskan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi para tulab dan thalibat. Beliau adalah sebaik-baik contoh dari seorang guru yang sayang kepada murid-muridnya. Dan tidak ada tanda dari guru sayang kepada muridnya adalah kecuali lebih daripada sang guru itu selalu memastikan yang dia ajarkan yang terbaik. Dan itu dilakukan oleh Anakullah. Dia selalu mengajarkan yang terbaik. Bapak-bapak hadirin dan hadirat sekalian, almarhum atau almarhumlah ini lama sakit ya, lama sakit. Ya, 5 bulan kurang 10 hari. Rupa-rupanya Allah betul-betul sayang kepada beliau. Jadi dibersihkan betul-betul beliau. Kita sebagai orang beriman yakin bahwa semua nasobun, wasobun, marodun, fitnatun, balaun, apapun namanya yang tidak menyenangkan, itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala bersihkan diri kita. Maka almarhum ini panjang sekali masanya beliau sakit itu, rupanya betul-betul dibersihkan sebersih-bersih, dimuliakan semulia-mulia insyaallah. Mari kita baca Fatihah untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau dalam tempat yang paling mulia. Amin.
kepada keluarga diberi kesabaran, kepada kita diberi panjang umur, dalam kesehatan dan keafiatan, menunaikan semua tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Asyhadu annahu min ahlil khair. Kita persaksikan almarhum insyaallah orang baik. Kita persaksikan almarhum orang baik. Kita persaksikan almarhum dan semua makhluk Allah yang ada agama persaksikan almarhum orang baik. Wajabat tahul jannah. Amin. Demikian Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.